sudah ingat, berarti itu sudah jadi satu ilmu baru untuk anak-anak kami semua. Nah, sebelum kita masuk materi baru, Ibu mau ajak kamu SPP dulu biar semakin semangat untuk memulai belajar. Oke, kita mulai ya. Bukan tepuk fokus ya. Tepuk 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2, tepuk 3. Semangat, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5, 6. Oke, siap belajar? Siap. Oke, coba perhatikan. Hari ini kita mau belajar tentang wujud benda. Silakan ditulis ya. Wujud benda. Nah, wujud benda itu ada 3. Yang pertama, wujud benda padat. 2, wujud benda cair. 3, wujud benda gas. Belajar tentang wujud benda. Tujuannya apa? Yang pertama, bisa mengenal wujud benda. Ada benda padat, cair, dan gas. Kedua, bisa membuktikan wujud benda itu melalui percobaan sederhana. Nanti kita coba. Nanti kita buktikan melalui media yang sudah Ibu siapkan. Yang berikutnya, bisa menyebutkan contoh-contoh benda berwujud padat, cair, dan gas. Nah, sekarang coba perhatikan gambar. Ibu mau kasih lihat gambar ya. Ini coba perhatikan gambar. Oke, perhatikan gambar ya. Oke, sekarang Ibu mau tanya, apa yang bisa kamu lihat dari gambar ini? Batu, air, asap. Oke, ada batu, ada air, dan juga ada asap. Oke, nah benda-benda yang kamu lihat ini itu adalah contoh wujud benda. Misalnya batu. Batu itu adalah contoh benda padat. Kalau air itu wujud benda cair. Dan asap itu adalah contoh benda berwujud gas. Nah, sekarang kita akan mencoba membuktikan dengan melalui percobaan sederhana. Oke, Ibu mau minta si Lois dulu untuk maju ke depan. Coba perhatikan yang lainnya. Nah, ini Ibu punya batu. Coba letakkan di dalam wadah ini. Coba. Oke, sekarang Ibu mau tanya dulu sama Lois dan kawan-kawan. Ini batu yang sudah diletakkan apakah berubah bentuk? Tidak. Berarti dia tetap padat. Bentuknya sama, tidak mengikuti wadahnya. Oke, silakan duduk. Selanjutnya Ibu mau minta Hesti maju ke depan untuk menuangkan air ke dalam piring ini dan juga ke wadah ini. 2 ya, ini. Oke, iya. Taruh di sini dan juga di sini. Jangan penuh ya. Oke, lagi. Oke, yang satunya lagi. Oke, mantap. Oke, sekarang Ibu mau tanya sama Esti dan kawan-kawan. Coba perhatikan air ini. Apakah dia berubah bentuk mengikuti wadahnya? Iya. Oke, bagus. Artinya bahwa benda cair seperti air itu mengikuti wadahnya. Dia mengalir. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan teman dulu. Oke, sekarang kita membuktikan melalui benda gas. Wujud benda gas. Sebenarnya
gas itu tidak bisa kita lihat. Sering tidak bisa kita lihat, tetapi kita rasakan. Sebelum ibu masuk ke dalam sini, coba dulu semuanya tiup tangan dengan telapak tangannya. Bisa kalian rasakan? Bisa. Ya, nah itu adalah contoh wujud benda gas. Tidak bisa kita lihat kan udara. Ada yang bisa lihat udara? Tidak. Ah, tapi bisa kita rasakan kan? Coba semua sekali lagi. Bisa kalian rasakan? Bisa. Bisa. Coba dulu coba. Bisa kamu rasakan? Oh, itu berarti gas itu bisa kita Rasakan. Oke, kita buktikan dengan percobaan yang lain. Coba perhatikan, ini ibu punya plastik. Kita buat, kita masukkan udara ya. Kita kan tidak bisa melihat udara kan? Coba kita masukkan udara. Nah, lihat. Mengembung dia kan? Oke, apa yang ada di dalam sini? Udara. Udara. Kita tidak bisa melihatnya, tapi kita bisa merasa. Oke, itu adalah contoh dari wujud benda gas. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanya? Berarti paham ya? Paham? Oke, sekarang ibu mau minta kamu untuk menuliskan contoh benda padat, cair, dan gas. Oke? Bisa? Bisa. Bisa. Besarkan suara, bisa? Bisa. Oke, silakan. Catat contoh benda. Nih ya, contoh benda berwujud padat, cair, dan gas. Kalian tulis. Oke, ada yang mau maju untuk membacakan hasil tulisannya? Siapa? Oke, satu-satu dulu ya, maju di depan. Di sini biar terdengar sampai kamu. Contoh benda padat, 1 meja, 2 kursi. Contoh benda cair, 1 air terjun, 2 air hujan. Contoh benda gas, 1 udara, 2 asap. Oke, tepuk tangan sama dulu. Oke, selanjutnya. Contoh benda padat, 1 papan tulis, 2 lemari. Contoh benda air, cair, 1 kecap, 2 sirup. Contoh benda gas, 1 asap, 2 oksigen. Oke, tepuk tangan semuanya dulu. Tepuk tangan. Oke, berarti artinya kalian sudah bisa memahami, sudah tahu contoh-contoh dari wujud benda. Nah, benda gas itu, kita mulai dari benda padat dulu. Benda padat itu adalah benda padat yang tidak berubah bentuk. Kalau benda cair itu adalah benda cair yang mengalir dan sesuai dengan wadahnya atau tempatnya, seperti yang sudah kita praktikkan tadi. Dan kalau benda gas itu adalah contohnya seperti udara tadi yang disampaikan oleh temanmu. Itu tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Nah, sekarang karena kalian sudah bisa memahami dan mengerti, ada yang mau ditanyakan tentang materi ini? Ada. Oke, apa tanya apa? Selain asap, apa saja contoh dicuci?
benda tas di sekitar kita. Oke, terima kasih. Selain asap, apalagi contoh wujud benda gas di sekitar kita yang ditanyakan oleh teman? Contohnya seperti tadi, udara, oksigen, karbohidrat, dan lain sebagainya. Uap air juga. Nah, itu termasuk dalam wujud benda gas. Oke, ada pertanyaan lain? Tidak. Oke, bagus. Oke, Ibu mau kasih tugas di rumah. Tugas di rumah adalah pilih salah satu contoh wujud benda untuk digambar di rumah ya. Ini tugas di rumah, jadi nanti kerjakan bersama orang tua, kakak atau abang. Iya, digambar. Contoh wujud benda, mau benda padat, mau benda cair, mau benda gas, terserah. Itu adalah pilihan. Tadi Bu mau tanya dulu, contoh benda padat apa? Kursi dan meja. Ya, salah satunya adalah meja atau kursi dan lain sebagainya. Lemari, batu. Nah, boleh kalian menggambar batu, menggambar gedung, terserah ya. Itu adalah contoh wujud benda padat. Boleh meja. Boleh meja, boleh. Oke, itu dikerjakan di rumah ya. Itu saja materi kita hari ini. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas di rumah. Oke, dan kalian juga jangan lupa untuk belajar kembali di rumah tentang materi hari ini ya. Karena Ibu mau tanya minggu depan kalau kita masuk lagi. Oke, sebelum kita tutup, siapa yang pimpin doa? Saya. Oke, maju. Bapa yang surga di surga, Bapa kami, berikan hari ini makan kami secukupnya, dan ampuni kami dosa kami, sebab kami juga berdosa kepada kami. Jangan kami membebaskan dari kuasa kami baca, dan kau yang menyatakan dari kuasa kami yang sampai selama. Amin. Ada satu lagu yang sesama, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu susah, waktu susah dia selalu ada diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menyembuhkanku. Oke, terima kasih. Dan itulah pembelajaran kita hari ini. Terus belajar dan jangan lupa mengerjakan tugas. Oke, selamat istirahat.